Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, setiap tahun jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia datang ke Mekah untuk berhaji dan umrah. Mereka tawaf mengelilingi Ka'bah, dan ada satu sudut yang selalu menarik perhatian, yang mana sudut tersebut adalah awal permulaan hitungan tawaf. Setiap melewati sudut tersebut diwajibkan melambaikan tangan ke arahnya, sebagai syarat sahnya tawaf. Di sudut itulah sebuah batu warna hitam terpasang dalam bingkai berwarna perak. Batu itu dikenal sebagai Hajar Aswad. Sahabat Islam, tentu banyak yang penasaran dengan batu Hajar Aswad ini, baik di kalangan umat Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam. Dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang asal-usul Hajar Aswad, serta kelebihannya, sehingga membuat setiap umat Islam yang datang berhaji dan umroh ke Mekah, rela berdesak-desakan, berhimpit-himpitan demi dapat mencium Hajar Aswad ini. Simak video ini sampai selesai. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai dukungan dari sahabat Islam sekalian, supaya channel ini semakin berkembang dan insya Allah bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita tentang Islam. Hajar Aswad adalah batu berwarna hitam kemerahan, yang terletak di sudut Ka'bah dan berdekatan dengan pintu Ka'bah. Umat Islam meyakini batu ini berasal dari surga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hajar Aswad diturunkan dari surga, awalnya ia putih, lebih putih dari susu. Namun dosa anak Adam membuatnya berubah menjadi hitam. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kini, batu ini menjadi salah satu simbol suci dalam ibadah haji dan umroh. Menurut riwayat, Hajar Aswad diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saat beliau membangun Ka'bah bersama putranya, Nabi Ismail. Batu ini menjadi penanda awal tawaf, sekaligus simbol penghubung manusia dengan rumah Allah di bumi. Sepanjang sejarah, Hajar Aswad mengalami banyak ujian. Pada tahun 605 Masehi, suku Quraisy merenovasi Ka'bah, karena mengalami kerusakan akibat banjir besar. Ketika tiba saatnya meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya, terjadi perselisihan di antara suku-suku Quraisy tentang siapa yang berhak meletakkannya. Untuk menyelesaikan sengketa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang saat itu berusia sekitar 35 tahun, mengusulkan solusi bijaksana. Beliau membentangkan kain dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Setiap pemimpin suku memegang ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meletakkan sendiri batu tersebut di tempatnya. Keputusan ini diterima oleh semua pihak, dan menunjukkan kebijaksanaan beliau dalam meredakan konflik. Pada tahun 930 Masehi, Sekte Karamitah, kelompok ekstrim dari Syiah Ismailiyah, menyerang Makkah dan mencuri Hajar Aswad. Mereka membawanya ke Bahrain dan menyimpannya selama 22 tahun. Batu ini akhirnya dikembalikan ke Ka'bah pada tahun 952 Masehi, setelah mendapat tekanan dari umat Islam dunia. Namun, beberapa bagian Hajar Aswad telah hilang, dan batu itu pecah menjadi beberapa bagian yang kecil. Saat dikembalikan Hajar Aswad hanya tersisa 7 bagian saja yang kemudian disatukan kembali dan dipasang dalam bingkai perak, kemudian diletakkan kembali di sudut Ka'bah. Meski demikian, keagungannya tetap terjaga. Umat Islam yang melaksanakan haji atau umrah, berusaha mencium atau menyentuh batu ini. Namun jika tidak memungkinkan, cukup dengan melambaikan tangan ke arahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad akan datang pada hari kiamat dengan 2 mata yang dapat melihat dan lidah yang dapat berbicara. Ia akan bersaksi, bagi orang yang menciumnya dengan benar. Hadis riwayat Ibnu Abbas, mencium Hajar Aswad adalah sunnah, bukan kewajiban. Yang terpenting adalah menjaga niat dan kehusyukan dalam beribadah. Hajar Aswad memiliki sejarah panjang yang penuh makna. Dari asalnya yang berasal dari surga, perannya dalam pembangunan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, hingga berbagai peristiwa yang dialaminya sepanjang sejarah Islam. Batu ini tetap menjadi bagian penting dari ibadah di Masjidil Haram dan simbol spiritual bagi umat Islam di seluruh dunia. Misteri asal-usul Hajar Aswad sebagai batu surga, warnanya yang berubah karena dosa manusia, hingga kesaksiannya kelak di akhirat, semua itu mengingatkan kita pada satu hal, betapa kecilnya manusia di hadapan Allah, dan betapa pentingnya taat padanya. Itulah kisah Hajar Aswad, batu dari surga yang menjadi saksi perjalanan iman manusia. Semoga kita semua diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat dan menyentuhnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif Islam berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.